Selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clarissa Averina dengan NIM 21B10041 dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan memberikan video reaction mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan yang telah diberikan, saya akan awali video pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada saya pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menjaga saya sehingga saya dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi saya akan membuat video dengan tema kesombongan. Semoga saya dapat menyampaikan video tersebut dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga semoga Kau berkati saya selalu supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, serta dapat menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apa pesan saya dalam video yang saya tawarkan? Jadi, sebagai manusia yang rendah hati, kita seharusnya menjadi manusia yang tidak sombong dan baik hati. Kita harus bisa mengasihi sesama kita dengan baik tanpa menunjukkan kesombongan kita. Jadi, biasanya orang sombong itu selalu merasa dirinya yang paling benar. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dan kita tidak boleh merasa bahwa diri kita itu selalu benar. Begitu. Oke, baik, saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa pendapat kitab suci dalam agamamu tentang manusia yang sombong? Di sini saya sudah menyiapkan ayat Alkitab. Beberapa ayat Alkitab. Yang pertama dari Roma 11 ayat 20 dan 24. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah dengan perantaraan hamba-hambamu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat tinggal di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Kemudian ayat Alkitab yang kedua yang sudah saya siapkan dari Amsal 21 ayat 4, yaitu tertulis, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kemudian ayat yang saya siapkan terakhir adalah dari 1 Timotius bab 3 ayat 6 yang berbunyi, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi, sudah dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, karena sombong merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak baik untuk dilakukan. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana sebaiknya dirimu merubah diri agar menjalani hidup dengan tidak sombong tetapi rendah hati? Jadi, menurut saya, bagaimana sebaiknya diri saya merubah diri agar menjadi hidup yang lebih baik, yaitu yang pertama, selalu mengingat bahwa semua yang terjadi itu merupakan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, selalu ingat bahwa yang kita punya itu hanyalah titipan saja dan tidak bersifat selamanya dan hanya bersifat sementara. Yang ketiga, banyak mensyukuri nikmat dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu poin-poin yang sangat penting menurut saya, yang dapat merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian, apa indikator kerendahan hati menurut kitab sucimu? Jadi, menurut ayat Alkitab dalam agama saya, yaitu dari Amsal 3 ayat 34, tertulis, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Jadi, menurut saya, orang yang rendah hati itu orang yang berani mengasihi sesamanya. Jadi, ia tidak membeda-bedakan orang dan mereka mengasihi sesama manusia tanpa memandang tinggi rendahnya derajat mereka. Jadi, itu menurut saya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.